hadis Bulughul Maram, tapi bukan kitab Bulughul Maramnya. Yang saya kaji adalah syarahnya, yaitu kitab Manbaul Ahkam fi Bayan Bulughul Maram. Ya. Nama kitabnya adalah Manbaul Ahkam fi Bayan Bulughul Maram. Jadi ini syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh ulama Indonesia. Pensyarahnya adalah Kiai Haji Abdul Manan bin Abdul Manaf, orang Tuban. Dia orang Tuban. Dia masih hidup sampai sekarang. Nah, ini karyanya berjilid. Ini sangat ringkas sekali. Jadi antum nanti kalau mau membaca hadis ahkam, karena belum malam ini adalah hadis ahkam, antum bisa melalui belajar melalui kitab ini. Ya. Dengan syarat kita yakin harus bisa bahasa Arab dan mau sosialnya, karena itu kuncinya. Baik, kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada ulama saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang berdoa Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai mengkaji tentang Bulughul Maram, kita alangkah baiknya kita kenalan dengan penulis kitab Bulughul Maram. Siapa penulis Bulughul Maram? Tentu kita harus tahu, tapi jangan hanya hafal nama-nama komik, tapi nama-nama ulama nggak hafal. Penulis kitab Bulughul Maram adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan namanya adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Itu namanya. Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Al-Syafi'i Al-Muqarri Al-Qahiri Qadil Qudati Aw Habib Fadil Al-Wa'ati wa hujjatul masyhuratun fil hadisi mu'arrikhun faqih syafi'i ya ulida fil sani asyara min Sa'bana sana tahun 773 Hijriah. Jadi beliau namanya adalah Syihabuddin, atau yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Beliau adalah dari Kinan, kabilah Kinan Al-Asqalani. Asqalani nama tempat, sekarang masuk wilayah Gaza, Palestina. Di antara yang lahir di sana adalah Imam Syafi'i. Kemudian Asy-Syafi'i, dia Imam Syafi'i Al-Muqarri, Al-Qahiri. Beliau lahir di Qahirah, Mesir. Qadil Qudati, beliau adalah qadhi atau pemimpinnya para qadhi pada saat itu. Al-Hadil Bukhari wal-Wahdi, salah satu ahli hadis yang bergelar Al-Hafidz. Dan beliau banyak karang-karangnya dalam kitab hadis, di antaranya adalah Bulughul Maram. Hujjatul masyhuratun fil hadis, beliau adalah hujjah yang terkenal di dalam bidang hadis. Mu'arrikhun, seorang ahli tarikh, ahli sejarah, faqih Syafi'i. Beliau adalah ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 12 di bulan Sya'ban, dilahirkan tanggal 12 dari bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Februari 1372 di Misr Qadimah, di Mesir atau di kota Mesir yang lama. Faqada walidayhi fi sinni mubakkirin. Beliau dihilangi orang tuanya saat masih muda. Bahkan Abu Mu'allim Mubarizan yasbiru fatawa wa yakunu bitadris. Bapaknya adalah seorang alim yang luar biasa, kemudian seorang alim fatwa juga, dan mengeluarkan fatwa
sejarah singkat atau biografi singkat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau banyak belajar hadis, kemudian belajar fikih dan sebagainya pada ulama di zamannya. Kemudian sejarah kitab Bulughul Maram, ada yang tahu sejarahnya? Kenapa beliau menulis kitab Bulughul Maram? Ya, secara singkat, jadi beliau itu punya anak. Ya, dalam kitab ini dijelaskan beliau itu menikah 3 kali. Ya, dan itu anak istri pertama kedua melahirkan anak perempuan, istri yang ketiga tidak melahirkan. Ya, kemudian beliau nikah lagi yang keempat, dapat anak laki-laki. Ini ulama ini, yang ngikutin. Kalau ulama punya kelebihan atau enggak ngikutin. Ya, kalau belum punya kemampuan dan ngikutin, itu malah jadi musibah. Ya. Nah, beliau itu ketika istri yang keempat ini, ya, itu lahir anak laki-laki. Saking sayangnya dengan anak laki-laki ini, ya dalam riwayatnya itu tidak akan memulai kajian hadisnya sebelum anaknya hadir. Kemudian saking sayangnya juga dengan anaknya ini, beliau menulis kitab Bulughul Maram. Ya, ini dihadiahkan untuk anaknya, berharap bahwa anaknya bisa menjadi ulama seperti beliau. Ya. Jadi kemudian kitabnya disebut dengan atau dinamai kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya. Jadi Bulughul Maram ini apa? Jadi sampainya maksud min Adillatil Ahkam dari dalil hukum. Nah, kitab Bulughul Maram ini isinya adalah dalil-dalil atau hadis-hadis ahkam dari bab toharoh yang sampai ke ada semua di sini. Jadi kalau aku belajar fikih Syafi'i, ya terutama kayak Safinah dan Takrib dan Matan Takrib atau Musyidah, itu nggak ada dalilnya. Nah, kalau aku ingin mengkomparasikan atau memperhatikan, ya aku belajar di Bulughul Maram, karena aku baca Safinah itu nggak ada dalilnya. Hanya apa arkanul Islami dan arkanul sholati, arkanul wudu'i dan seterusnya, itu nggak ada dalilnya. Nah, kalau antum pengen belajar dalilnya, nah ini dari Bulughul Maram ini, nah ini kitab dasar dalam mempelajari fikih, dalam mempelajari fikih. Karena metode mempelajari fikih itu ada 2. Yang pertama metode mempelajari hadis ahkam, yang kedua dengan melalui belajar madhab fikul madhab. Ya, jadi belajar melalui fikul madhab, jangan kita belajar Safinah dan Takrib dan seterusnya. Kita yang membahas tentang madhab Syafi'i, yang kita fikir dalam madhab Syafi'i. Dan yang kedua melalui melalui hadis ahkam. Tapi kalau kita belajar hadis doang, ya kita tidak akan tahu ini rukun atau ini sunnah atau ini wajib dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam hadis itu sudah dijelaskan. Makanya Bulughul Maram itu isinya hadis tentang air, dan hadis tentang sholat. Itu aja. Kita nggak tahu hadis tentang wudu. Rukunnya wudu di dalam hadis itu nggak ada. Ya, tapi kalau kita mau belajar fikih, ya bisa dijelaskan. Tapi dalam kitab fikih yang cukup populer, ya di situ nggak ada namanya dalil-dalilnya. Kenapa? Ya karena tujuannya untuk pemula belajar. Apa untuk belajar yang tadi mulai belajar. Jadi kalau langsung belajar kita bilang ada permasalahannya, kemudian tambah ada dalilnya, ya kita langsung pusing. Iya, coba kamu buku belajar kitab fikih perbandingan. Yang paling ringan itu fikih sunnah. Fikih sunnah itu kalau kitab fikih perbandingan yang paling mudah. Ya, antum baca itu, nggak usah yang bahasa Arab ya, terjemahannya. Antum langsung pusing, bingung. Ini kenapa banyak sekali masalah? Ini boleh, tidak boleh, ini dan seterusnya. Ini dalilnya seperti itu, dalilnya itu. Itu tadi. Karena kita nggak punya dasar. Tapi kalau kita belajar dari dasar, dari yang paling mudah, ya semuanya ada Safinah, Takrib. Nanti ketika kita bertemu dengan fikih perbandingan, itu gampang. Sekarang lagi ditambah dengan kita Bulughul Maram. Ya, ini kalau Imam Syafi'i kita fikih hadis, Adillatul Ahkam, kita dari hukum.
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Februari tahun 1449 Hijriah. Ya, dia dimakamkan di Mesir, di kota Qaahirah, Mesir. Kemudian, ya sebelum kita mulai masuk ke dalam tohara, kita baca sedikit tentang mukadimah dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena dalam mukadimahnya ini ada kunci-kunci untuk memahami kitab memahami hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya, nanti aku buka di situ. Ya, nanti saya jelaskan. Yang punya yang bawa kitab cara buka. Di situ diawali dengan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu adalah ayat wa illa wahyun yuha 'alaihi syadidul quwa. Nah, beliau mengawali kitab Bulughul Maram dengan mengutip ayat surah An-Najm ayat 3 sampai 5. Kalau benar enggak surah An-Najm? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah ya Nabi Muhammad SAW itu dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu menuruti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya ucapan itu tidak lain adalah apa? Adalah wahyu yang diwahyukan. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan melalui Jibril ya alaihissalam yang kuat. Jadi wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, baik itu bentuknya hadis atau Al-Quran, itu tidak ada yang jadi diri Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan dari nafsunya. Jadi Nabi Muhammad itu apa yang dia ucapkan, ya, terutama hadis ini atas tujuannya dan ilham dari Allah SWT. Makanya hadis itu menempati posisi kedua dalam apa? Dalil-dalil dalam agama Islam. Yang pertama Al-Quran, dalil pokok. Jadi yang pertama Al-Quran itu adalah dalil utama. Kemudian diikuti oleh hadis, dan yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Itu yang disepakati. Dan hadis ini kalau kita belajar ilmu hadis ini adalah di antara keunggulannya ya, adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Karena ada yang di dalam Al-Quran yang tidak bisa kita pahami kecuali ketika kita sudah membaca hadis Rasulullah SAW. Ya, di antaranya apa? Tentang apa? Tentang tata cara wudhu. Tata cara wudhu itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran hanya menyebutkan apa? Faksidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, atau tentang tata cara tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Perintahnya berikan sholat dan berikan zakat. Tidak dijelaskan tentang tata cara sholat. Tapi dalam hadis dijelaskan shollu kama ra'aytumuni usolli. Ya, sholatlah sebagaimana ya kalian melihat saya sholat. Nah, tata cara Rasulullah itu ada dalam hadis Rasulullah. Jadi hadis ini ya itu sebagai penjelas daripada Al-Quran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata Imam Hajar, Alhamdulillah ala ni'amihi Allah wa kullu batinil qadiman mahalisan. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang nampak dan yang tersembunyi, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina asaru fi nusrati dinihi sayran hasrifan. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya alladzina asaru, yang mana para sahabat ini sudah menempuh perjalanan fi nusrati dinihi, dalam membela agamanya kepada Islam. Saya mengatakan dengan perjalanan yang sangat cepat. Wa ala atba'ihi alladzina warasul ilmahum, dan salawat kepada para pengikut mereka, yaitu para sahabat pengikut setelah sahabat ya tabi'in yang mewarisi ilmunya para sahabat. Wa ulama warasatul anbiya, dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, antum ini calon-calon ulama, ya, calon-calon pewaris. Ya, antum ini secara tidak langsung mewarisi ilmunya nabi.
mencari ilmu atau belajar, ilmu itu hanya akan memberikan sebagiannya, hanya sedikit. Apalagi kita tidak menggunakan seluruh ilmu kita untuk ilmu, hanya ini sekedar saja, maka kita nanti tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, ini pentingnya. Makanya al-ulama harus ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi warisan nabi itu ya ilmu. Karena para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta dan dinar. Akrimihim warisan maurusan. Maka muliakanlah bihim dengan ulama-ulama tersebut warisan maurusan, yang mewarisi dan yang diwariskan. Amma ba'du fahada mukhtasarun. Ya. Kata beliau, fahada mukhtasarun, ini adalah kitab yang ringkas yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyatil ahkam, yang mencakup ya, dasar-dasar dari hadis il ahkam pada hukum-hukum yang ada. Arul tahriran balihan, saya telah menguraikan dengan mudah liyasir man yahfazuhu, untuk memudahkan orang menempuhnya dalam menghafalnya. Baina aqwalihi nabihan, ya, di antara ya, para pemimpinnya yang ia kehendaki. Wa yasta'inu bihi talibul muqtadi, ya, dan membantu dengan mukhtasar ini kita belum ini al-talibul muqtadi, bagi para pembelajar pemula. Wala yastami'u al-talibul muqtadi, dan tidak cukup bagi para pelajar yang sudah senior. Waqad bayyana akibat kulli hadis, dan saya telah menjelaskan setiap ahli dari hadis ini man akhrajahu, siapa yang mengeluarkan minal alim dari para ulama hadis li iradati muslim umat, dengan niat atau tujuan untuk menasihati umat atau memberitahukan umat bahwasanya hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim atau rawahu al-khamsah dan seterusnya, atau hadis ini sahih. Dalam kitab Al-Umar itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahwa bisa ya, kemudian yang dimaksud dengan bisa nanti kita sedikit membaca hadis-hadis itu akan dijelaskan. Yang dimaksud ada nanti dalam hadis itu rawahu as-sab'ah. Siapa yang diriwayatkan oleh 7 orang? Siapa 7 orang? Ya. Nanti dijelaskan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif dan seterusnya. Ini kelebihan dari kitab Bulughul Maram. Ya. Yang dimaksud dengan 7 orang itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Wal Bukhari wa Muslim, wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nah, itu yang dimaksud dengan rawahu bisab'ah, ya, 7 orang. Kemudian wa tadi. Kemudian rawahu, ya, yang dimaksud dengan sinta di sini adalah man ada Ahmad, selain Imam Ahmad. Jadi kalau disebutkan rawahu as-sinta, tapi Imam Ahmad yang masuk ke situ. Kemudian wabil khamsah, yang dimaksud dengan 5 man ada al-Bukhari wa Muslim, selain Imam Bukhari dan Muslim. Waqad aqulu al-arba'atu wa Ahmad, ya. Dan Imam Ibnu Hajar ini dalam hadisnya mengatakan, dalam meriwayatkan hadisnya sama kata diriwayatkan oleh 4 orang dan Imam Ahmad. Ini selain Imam Bukhari dan Muslim, yang maksud dengan rawahu bil khamsah. Kemudian wabil arba'ah, yang dimaksud dengan 4 man ada al-thalathatu awwal, selain 3 orang yang pertama, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti 6 siapa? Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Itu rawahu arba'ah. Kemudian wabil salasati, ya, dan diriwayatkan oleh 3 man adahu, selain 3 orang yang pertama, wa adal akhir, dan selain 1 orang yang terakhir, yaitu Imam Nasa'i. Wabil muttafaqin. Nah, kalau kalian sering menggunakan hadis muttafaqun alaih, ya, itu adalah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan al-Bukhari wa Muslim wa Muslimun. Jadi hadis muttafaqun alaih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qad la taqul ma huwa bayrahuma, dan kadang-kadang saya tidak menyebutkan bersama Imam Bukhari dan Muslim, ya, selain keduanya. Jadi tidak disebutkan hadis dan hanya Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'ada dari dakwah mubayyin, dan selain itu, ya, selain apa? Selain 7 orang tadi yang dijelaskan tadi, yang ada 7, 2, 6, 5, 4 sampai 3 dan mutafaqun alaih, fa huwa mubayyin
dijelaskan. Ya, jadi selain 7 orang tadi itu akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Wasamaitu, ya, dan saya menamainya adalah Bulughul Marami Adillatil Ahkami. Jadi nama kitabnya disebut dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wallaha as'al, ya. Ini maf'ulnya muqaddam. Wallaha as'al, ya. Dan hanya memohon kepada Allah alla yaj'ala ma'alimna, ya, supaya tidak menjadikan apa yang kita ketahui alaina wa balan. Ya, alaina itu menjadi hujahnya menuduh kita di akhirat, wabalan dan sia-sia. Makanya dalam doa Al-Quran itu apa ayat yang dalam Al-Quran? Waj'al lana hujjatan, ya Rabbal alamin. Al-hujjatan lana itu sebagai penolong, tapi hujjatan alaina dia menuntut. Ya, nanti di akhirat ya kita berada doa semoga kita itu tidak menuntut kita, artinya menuntut keadilan. Jadi ya dia tidak menolak ilmunya, itu nanti kita menuntut. Kalau hujjatan lana dia menolong kita. Ya antum Al-Quran antum menjadi penolong antum yang ketika antum contohnya nanti di akhirat, ya antum kan setiap hari bergadang dengan Al-Quran sampai kurang makan, kurang tidur, kurang segalanya. Ya kita di akhirat Quran itu datang ketika di hadapan pengadilan. Ya itu membela antum. Ya Allah, ini si fulan, ya dia setiap malam bersama saya. Ya Roja'a dan seterusnya. Nah, ini menjadi pembela. Tapi kalau hujjatan alaina, ya Allah dia merupakan saya. Ya, tidak pernah merojaah, tidak pernah membaca saya, tidak pernah mempelajari saya. Maka hukumlah dia. Nah, ini menjadi apa? Penuntut nanti di akhirat. Maka kita jangan sampai dituntut oleh ilmu kita atau oleh Al-Quran. Ya. Wa an yarzuqana al-'amal. Ya. Bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki ya kepada kita sebuah amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang mukadimah dari Al-Hajar Al-Asqalani. Baik, kita mulai dengan kitab Taharah. Kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharah. Yang pertama bab ahkamil miyah. Ini sama kayak dalam kitab fikih. Ya karena kitab fikih disusun sesuai dengan susunan kitab fikih. Makanya kita belajar fikih syafi'i, ya terutama Syafi'i dan Takdir, aku harusnya membaca kitab ini. Ya kita Bulughul Maram karena nanti kita berurutan itu. Kalau anda pengen yang belajar fikih langsung ada dalilnya, itu ada namanya tahdhibul tahdhib adillatil takrib. Ya, saya Ahmad Bukhari. Itu di situ kitab takrib ya disaran dengan dalil-dalil. Jadi dijelaskan dengan dalil-dalil itu dalil-dalilnya dari kebanyakan dari Bulughul Maram. Baik, yang pertama bab ahkamnya, bab tentang bab hukum air. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sebentar. Kelebihan kitab Bulughul Maram ini ya Imam Ibnu Hajar ini langsung menyebutkan sahabatnya. Ya karena dalam kitab-kitab ini hadis itu perawinya disebutkan. Ya dari gurunya Imam Bukhari
fihi lima bayan jumlataini, itu meninggalkan atof atau kata sambung di dalamnya di antara dua kalimat itu. At-tuhuru ma'amu al-hajru metadhu minal muhasabati fil hukmi. Ya, kenapa? Karena kesamaan hukumnya, kesesuaian hukum di dalam hadis tersebut. Wal aqlu yashmulu bil mughayyirati. Karena kalau adanya atof itu menyebabkan seperti adanya perubahan atau perbedaan. Kemudian al-fiqhu yani ya, pensyarah ini menjelaskan tentang fikih hadis-hadis ini. Al-fiqhu ya, jadi fikih penjelasannya adalah ma'ul bahri tahirun. Jadi air laut ya itu suci. Yarfa'ul hadasa wa yazilul hadasa. Itu menghilangkan hadis dan juga membersihkan apa yarfa'ul hadasa, menghilangkan hadas, wa yazilul hadasa, dan menghilangkan kotoran atau membersihkan kotoran. Ibaqwa istimani alaihi, disebabkan tetapnya air, nama air tetap padanya. Walau kana murran wa muntanan, walaupun airnya itu rasanya pahit atau anis atau bau amis. Ya, air laut itu kan baunya bau apa? Bau amis kan. Wa kullu ma'in min bahrin, dan setiap air yang diambil dari laut atau setiap air yang dari laut, sawa'un kana 'adzaban aw milhan. Ya, baik itu yang tawar ataupun yang asin, itu semuanya suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Jadi anda menuju dengan air laut itu sah saja. Ya, boleh. Atau mandi janabah, itu boleh. Inna aslal ma'i fil ardi minas samai. Karena sesungguhnya pada dasarnya air itu seluruhnya dari apa, air yang ada di muka bumi ini semuanya dari langit. Ya, jadi Allah Ta'ala alam tara'an Allah anzala minas samai ma'an. Ya. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit itu apa? Air. Ya. Ini tentang hadis apa? Kesucian air laut. Ya, walaupun air laut itu asin, itu tetap boleh apa, bisa digunakan untuk wudu ataupun untuk mandi janabah, karena air laut itu adalah wahidul mutahhir. Ya, suci dan mensucikan dan termasuk dari air laut. Dan kan air bangkainya pun apa? Halal. Al-hildu, ya, di situ dijelaskan al-hildu ma'atul. Jadi bangkainya itu halal untuk dimakan. Jadi bangkai air laut, bangkai laut, ya, bangkai binatang laut, ya, selama dia hidupnya di laut, ya, itu halal untuk dimakan. Atau menemukan ikan hiu atau ikan paus, itu halal itu. Ya, halal itu dimakan. Atau menemukan ikan apa? Ikan kembung, ikan apa? Ikan buntal. Tapi ikan buntal itu ada yang beracun lainnya. Ya, selama itu tidak beracun, itu boleh dimakan. Terus bagaimana dengan ikan duyung? Nah, boleh nggak? Itu ada di dalam fikih. Allah. Ya, ada pembahasan khusus tentang ikan duyung. Boleh nggak kalau kita menemukan ikan duyung? Karena kan di duyung di laut. Ya. Jadi dalam hadis ini yang pertama dari kesimpulan bahwasanya air laut itu adalah suatu mensucikan, dan yang kedua binatang bangkai laut, bangkai binatang laut, ya, itu halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Ya. Kita cukup sampai sini.